Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Nur Aulia dari kelas Psikologi Islam 4A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang memori manusia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian memori. Cara etimologi, kata memori berasal dari bahasa Inggris, yaitu memory. Cara sederhana, memori adalah kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Manusia atau organisme dapat menyimpan informasi yang diterima, yaitu melalui semua indera yang akan ubah bentuknya sedemikian rupa sehingga dapat disimpan ke dalam otak. Cara singkat, memori dapat diartikan sebagai suatu sistem pengolahan informasi. Proses terjadinya memori. Cara singkat, memori melewati 3 proses: perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Perekaman atau encoding ada pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Ada 2 cara pengubahan informasi masuk ke dalam ingatan, yaitu secara sengaja dan tidak sengaja. Cara sengaja, proses pengubahan informasi dilakukan dengan sengaja atau dengan kesadaran dimasukkan ke dalam ingatan. Contoh, mengamati sesuatu dengan seksama, lalu dengan sengaja memasukkan dan memahaminya ke dalam ingatan. Yang kedua, secara tidak sengaja. Proses pengubahan informasi dilakukan dengan tidak sengaja dimasukkan ke dalam ingatan. Contoh, jika dipukul akan terasa sakit. Informasi tersebut akan disimpan sebagai pengertian akan merasa sakit. Penyimpanan atau storage. Penyimpanan atau storage adalah menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Tahap kedua ini disebut juga retensi. Ketika kita telah mempelajari sesuatu, biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak atau trace dan bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut biasa juga disebut dengan memory trace. Walaupun disimpan, namun jika tidak sering digunakan, maka memory trace tersebut bisa sulit untuk ditimbulkan kembali, bahkan juga hilang. Ketika jejak tersebut hilang, maka terjadi suatu fenomena yang sering kita sebut dengan lupa. Selanjutnya, pemanggilan. Pemanggilan atau retrieval dalam bahasa sehari-hari disebut mengingat lagi, adalah menggunakan informasi yang disimpan. Proses mengingat: 1. Pengingatan atau recall, 2. Pengenalan, 3. Belajar lagi, dan 4. Redintegrasi atau redintegration. Yang pertama, recall. Recall atau pengingatan adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta atau informasi secara verbatim, kata demi kata, tanpa petunjuk yang jelas. Contoh, mengingat kembali merek sebuah mobil tanpa adanya mobil yang sedang diingatnya tersebut. Yang kedua, recognition. Recognition agak sukar untuk mengingat kembali sejumlah fakta, lebih mudah mengenalnya kembali. Contoh, mengingat merek mobil ketika melihat bendanya atau bentuk mobilnya. Yang ketiga, belajar lagi atau relearning. Menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh, termasuk pekerjaan memori. Petunjuk memori ini bisa berupa warna, bau-bauan, atau tempat. Contoh, parfum seseorang yang terdekat dengan Anda, atau suatu tempat di mana Anda pernah bersama dengan orang yang tersayang. Keempat, redintegrasi atau redintegration adalah merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori menurut Richard Atkinson dan Richard Shifrin disimpan dalam 3 sistem penyimpanan informasi, yaitu memori sensori atau sensory memory, memori jangka pendek short term memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Pertama, memori sensori. Memori sensori adalah informasi sensoris yang masih tersisa sesaat setelah stimulus diambil. Memori sensoris mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Jika informasi atau stimuli tersebut tidak diperhatikan, akan langsung terlupakan. Namun jika diperhatikan, maka informasi tersebut ditransfer ke sistem memori jangka pendek. Sebagai contoh, ketika Anda melihat, kita melihat ratusan hal ketika berjalan selama beberapa menit.
Meskipun perhatian tertuju oleh sesuatu yang Anda lihat, hal itu akan segera terlupakan oleh sesuatu yang menarik perhatian kita dari sekian banyak hal yang ditangkap oleh indera penglihatan. Selanjutnya, short-term memory. Short-term memory adalah suatu proses penyimpan memori sementara. Artinya, informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Memori jangka pendek bersifat terbatas, baik dalam kapasitas maupun durasi. Informasi akan hilang dalam waktu 20-30 detik jika tidak diulang-ulang kembali. Memori jangka pendek mempunyai beberapa keterbatasan yang membedakannya dengan memori jangka panjang. Pertama, STM menghasilkan lupa dengan cepat karena item tersebut tidak diulang-ulang. Kedua, adalah masalah kapasitas. Miller mengidentifikasi keterbatasan kapasitas hanya memuat 7 chunk. Chunk merupakan sekelompok item yang tersimpan dalam unit LTM. Contoh memori jangka pendek yaitu dalam mengingat nomor telepon atau handphone seseorang atau kerabat. Dalam sekejap, Anda bisa akan melupakannya jika tidak diulang-ulang kembali. Selanjutnya, long-term memory. Long-term memory adalah suatu proses mengingat atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya, informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Kapasitas yang dimiliki ingatan jangka panjang ini tidak terbatas. Memori jangka panjang adalah gudangnya informasi yang dimiliki oleh manusia. Informasi yang disimpan dalam ingatan jangka panjang diduga dapat bertahan dalam waktu yang panjang bahkan selamanya. Kehilangan ingatan pada ingatan jangka panjang ini dimungkinkan apabila seseorang mengalami kerusakan fungsional dari sistem ingatannya. Contoh long-term memory adalah Anda mampu mengingat nomor HP Anda mampu mengingat letak mobil Anda di tempat parkir, bahkan Anda bisa mengingat nama binatang peliharaan Anda yang pertama. Dan uniknya, sebagian besar informasi tersebut tidak berada dalam jangkauan kesadaran Anda, sehingga dimunculkan ke dalam memori sadar. Selanjutnya, penyakit lupa. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatan itu memudar dan hilang. Konsep lupa memiliki 4 macam teori yaitu decay teori, teori interferensi, retrieval failure, dan teori motivate. Lupa dapat merupakan proses yang masih normal atau fisiologis dan dapat pula menjadi proses yang abnormal atau patologis. Mudah lupa dapat terkait dengan penambahan usia yang sering dihubungkan dengan inefisiensi proses memori. Mudah lupa akan semakin berat jika menyerang manula yang disebut sebagai Age-Associated Memory Impairment atau AAMI. Pada amnesia, informasi hanya sampai di memori jangka pendek. Dengan kata lain, terjadi kegagalan atau kesulitan belajar yang berarti sudah bersifat patologis. Sedangkan demensia, gangguan yang paling berat informasi sama sekali tidak dapat masuk dalam proses memori. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.